Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ine Trespiana. Saya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengedukasi mengenai terapi psikospiritual pada pasien yang menjalani hemodialisa agar kualitas hidup pasien menjadi meningkat dan menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih itu psikospiritual? Psikospiritual merupakan layanan psikoterapi atau psikologi yang dipadukan dengan spiritual. Psikospiritual ini berhubungan antara spiritual dan juga pikiran. Lalu, masalah psikospiritual apa aja sih yang dialami oleh pasien yang menjalani hemodialisa? Yang pertama yaitu ada masalah psikologis seperti pasien mengalami kecemasan dan juga depresi. Pada pasien yang mengalami kecemasan, biasanya hal ini berasal dari ketakutan akan kematian dan hasil akhir yang tidak pasti dari terapi yang dilakukan. Hal ini biasanya ditandai dengan pasien merasa kebingungan, merasa ketergantungan, dan kurang aktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian, pada pasien yang kemungkinan depresi, biasanya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu harus menjalani terapi seumur hidup, diet, pembatasan cairan, lingkungan sosial, kehilangan pekerjaan, dan peran serta tanggung jawab. Hal ini biasanya ditandai dengan perasaan sedih, merasa tidak berguna, bersalah, putus asa, dan penurunan kualitas hidup. Selain masalah psikologis, yaitu ada masalah spiritual. Biasanya pasien akan menganggap Tuhan tidak adil, sehingga seringkali pasien merasa kesepian dan menganggap dirinya berbeda dengan orang lain. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, maka di sini saya akan memberikan edukasi mengenai terapi psikospiritual yang dapat Anda praktekkan setelah menonton video ini. Apa sih itu terapi psikospiritual? Terapi psikospiritual merupakan bentuk layanan konseling psikologi dengan memperhatikan dan memanfaatkan nilai, iman, dan spiritual untuk perubahan dan kesembuhan. Apa aja sih macam-macam dari terapi psikospiritual yang dapat kita praktekkan agar kualitas hidup kita menjadi meningkat? Mendengarkan murotal Al-Quran. Dengan mendengarkan lantunan ayat kitab suci Al-Quran, akan memberikan pengaruh berupa perubahan arus listrik pada otot, perubahan sirkulasi darah, dan juga perubahan irama jantung. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penurunan ketegangan pada otot, sehingga dapat menyebabkan pasien menjadi relaksasi. Nah, dengan mendengarkan murotal Al-Quran ini ternyata memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama, dapat menurunkan kecemasan. Lantunan ayat Al-Quran dapat memberikan ketenangan, dikarenakan terdapat unsur meditasi, unsur autosugesti, dan juga relaksasi. Yang selanjutnya yaitu dapat mengalihkan nyeri, dengan cara mengalihkan perhatian dari nyeri yang dirasakan dengan mendengarkan nada-nada dari ayat Al-Quran, sehingga seseorang tidak fokus terhadap nyeri yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup. Mendengarkan murotal Al-Quran ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai macam penyakit, dikarenakan pengulangan kata, huruf, yang mencerminkan keselarasan dan kesempurnaan. Lalu irama yang seimbang dan juga arti dari ayat Al-Quran yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nah, berikut ini beberapa surah dari Al-Quran yang dapat kita gunakan untuk murotal Al-Quran. Yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki nama lain yaitu Asy-Syifa, yang artinya penyembuh. Surah ini dipercaya sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Al-Fatihah merupakan obat dari segala penyakit. Yang selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman menjelaskan mengenai nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Di dalam surah ini terdapat pengulangan ayat sebanyak 30 kali, yaitu ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, yang artinya, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Di dalam surah Ar-Rahman ini mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan karena Allah lah kita dapat sembuh dari berbagai penyakit. Yang selanjutnya yaitu terapi zikir. Apabila kita rutin melakukan zikir setiap hari untuk mengingat Allah, maka secara medis otak kita akan merespon secara otomatis untuk mengeluarkan hormon endorfin yang menstimulasi perasaan nyaman, bahagia, dan bersyukur.
Keutamaan dan manfaat berzikir. Allah akan mengingat orang yang berzikir kepadanya. Dengan berzikir dapat mendatangkan keberuntungan. Dengan berzikir juga dapat mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Zikir dapat menenangkan hati kita. Dalam berzikir kita harus memperhatikan beberapa adab, dikarenakan zikir merupakan penenteram hati. Beberapa adab dalam berzikir yaitu: yang pertama, dilakukan secara khusyuk dengan merendahkan suara, dilarang mendahului jika dilaksanakan secara berjamaah, berpakaian bersih dan tempat bersih, dan juga mengakhiri zikir dengan penuh khusyuk dan adab, serta menjauhi kesalahan-kesalahan. Beberapa bacaan zikir singkat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada terapi meditasi. Terapi meditasi merupakan bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran, sehingga kita merasa lebih tenang, nyaman, dan juga produktif. Tujuan dari kita melaksanakan relaksasi meditasi yaitu melatih tubuh untuk mengatur ritme pernafasan secara baik dan juga benar, sehingga fokus pikiran dan juga penghayatan kita dapat mempercepat suatu proses pemulihan dan juga dapat mengurangi stres. Dengan melakukan relaksasi meditasi ternyata memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu dapat mendekatkan individu kepada Allah, menjadikan individu sadar akan dosa masa lalu sehingga mendorong individu untuk berbuat taubat, menjadikan individu dapat memaknai rasa sakit yang dideritanya sehingga dapat berpikir positif kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada alam. Yang terakhir yaitu menjadikan individu sadar dan yakin bahwa penyakit yang sedang dialami semata-mata berasal dari Allah, dan hanya Allah lah yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Terapi yang terakhir yaitu dengan melaksanakan sholat. Dengan sholat akan memberikan ketenangan hati, ketentraman, dan juga kelegaan hati. Psikolog Muslim Zakia Derajat menjelaskan bahwa dengan melaksanakan sholat setiap hari, dapat memberikan ketahanan tubuh seseorang dari gangguan jiwa, serta memulihkan hati dari perasaan cemas, perasaan gelisah, dan juga putus asa. Sholat juga terdapat beberapa aspek terapeutik, di antaranya yaitu aspek olahraga. Dengan sholat, kita akan melakukan aktivitas fisik seperti gerakan-gerakan sholat yang mengandung unsur olahraga dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Berdasarkan sudut pandang ilmu kesehatan menyatakan bahwa setiap gerakan dan juga perubahan posisi dalam sholat merupakan cara yang paling sempurna untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang terakhir yaitu aspek meditasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa setelah meditasi akan terjadi suatu perubahan pada gelombang otak. Perubahan yang terjadi tersebut menjadikan tubuh lebih tenang dan juga rileks.